Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang penuh kebahagiaan karena kita berjumpa dengan saudara-saudara kita di tempat ini, berjumpa di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di salah satu taman surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana tentunya bagi orang-orang yang beriman akan merasa begitu bahagia karena berada di rumah penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan berbahagia karena berjumpa dengan saudara-saudaranya seiman yang mudah-mudahan bisa saling bersinergi, saling menguatkan, saling mengokohkan, saling mengingatkan ketika salah, dan juga saling mendukung untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita mudah-mudahan akan mengenang pertemuan-pertemuan seperti ini nantinya, mudah-mudahan ketika kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perkumpulan seperti ini, perkumpulan dalam kebaikan, mudah-mudahan bisa berlanjut hingga ke jannahnya, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan mengkaji kitab Al-Kabair, yaitu tentang dosa-dosa besar. Sebelum kita melanjutkan, perlu saya sampaikan sebuah nasihat yang mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya bagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Yaitu jangan pernah kita meremehkan satu dosa, karena bisa jadi dosa yang kita lakukan itu justru akan memicu dosa-dosa yang lainnya. Kita tahu di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika seorang Bani Adam melakukan perbuatan dosa, maka akan muncul titik hitam di hatinya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, syaitan akan terus mengincar kita di mana titik kelemahan kita. Dari puluhan dosa, bahkan mungkin ratusan dosa yang besar maupun yang kecil,
sisi mana seseorang itu akan bisa melakukan dosa. Artinya setiap orang memiliki kelemahan di mana dia akan melakukan dosa. Tidak sama antara si A, si B, dan si C dalam melakukan dosa. Ada orang yang kelemahannya adalah di wanita, bagi laki-laki. Semua dosa yang berkaitan dengan wanita akan terus dihembuskan oleh syaitan. Bagaimana supaya dia berdosa dengan jalan wanita. Walaupun mungkin dia tidak berzina, bisa jadi dia berkholwat, berdua-duaan dengan wanita. Bisa jadi dia tidak berzina, tidak berdua-duaan dengan wanita. Mungkin sisi kelemahannya adalah memandang wanita-wanita yang menarik hatinya. Mungkin dia tidak berzina, tidak berdua-duaan, tidak memandang, tapi mungkin menonton adegan-adegan yang panas, ya, bukan orang godok air, ya, adegan-adegan panas yang bertebaran di sosial media, yang kadang-kadang tidak kita rencanakan. Kita mau buka tentang tutorial sesuatu, tapi yang muncul di situ banyak sekali wanita-wanita yang membuka aurat. Maka celah mana yang bisa dimasuki oleh syaitan akan dimasuki. Mungkin ada yang kelemahannya dalam urusan-urusan harta dunia, sehingga syaitan masuk lewat pintu itu. Kemudian seseorang dibuat begitu berambisi dan bahkan mencintai dunia, sehingga menyibukkan dirinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan saking senangnya dengan dunia, aturan-aturan Allah ditabrak. Tidak peduli halal ataupun haram, yang penting untung. Karena apa? Sudah kadung cinta. Banyak celah-celah yang bisa dimasuki syaitan, dan setiap orang berbeda-beda. Nah, yang dikhawatirkan Bapak Ibu jamaah sekalian, saat syaitan ini tahu titik lemah kita di sini, lalu masuk di situ dan kita berbuat dosa, maka muncul titik hitam di hati kita. Maka dengan titik hitam inilah akan terpicu melakukan dosa-dosa yang lainnya. Para ulama di antaranya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwa sebuah dosa itu akan memicu dosa yang lainnya. Karena apa? Dosa yang pertama dia lakukan mengotori hati. Kalau hati sudah kotor, akan berdosa yang berikutnya. Sampai ada istilah molimo, ya Pak. Karena ini dosa komplikasi, ya. Komplit. Kalau sudah main, maka di situ ada minum, suguhannya minuman keras, mainnya main judi, yang melayani perempuan, sehingga apa nomor 3 itu? Madon. Ya. Kemudian di samping itu menu tambahannya adalah madat, yaitu narkoba. Nah, karena kehabisan uang akhirnya maling, gitu ya. Jadi beruntun. Artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, satu kelemahan kita yang dimanfaatkan syaitan, lalu kita terjatuh dalam satu dosa, muncul kekotoran dalam hati, lalu terpicu melakukan dosa yang lainnya. Kalau satu dosa memicu satu dosa berikutnya, jadi 2 dosa. Kemudian setelah itu 2 mengotori lebih banyak. Mengotori lebih banyak hati kita, lalu dosa yang ketiga terus. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, setiap saat memang kita mungkin tidak akan bisa lepas dari perbuatan dosa, karena memang tempatnya salah dan dosa, tapi harus selalu berusaha maksimal menghindarinya. Dan kalau terjatuh, segera bersihkan hati kita dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sendiri, seseorang yang terjaga dari dosa, diampuni dosanya yang lalu dan akan datang, beliau beristighfar sehari semalam lebih dari 70 kali, bahkan 100 kali. Maka istighfar yang kita baca dengan serius, dengan penghayatan, dengan pengakuan bahwa kita banyak dosa, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan membersihkan hati. Nah, kalau hatinya bersih, mudah-mudahan tidak terpicu melakukan dosa-dosa. Ditambah lagi dengan mengaji bab-bab tentang dosa besar, sehingga kita semakin
faham, kemudian juga semakin yakin dan semakin takut dengan Allah Subhanahu wa taala karena kita membahas dalil-dalil yang berkaitan dengan dosa-dosa besar. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan harapannya dengan istighfar, taubat, Allah bersihkan hati kita, kemudian ditambah lagi suplemennya dengan kajian yang membahas tentang dosa-dosa besar, lalu kita mengetahuinya dan menghindarinya. Karena dengan mengkaji akhirnya kita semakin mendalam. Mungkin kita sudah tahu sekilas, oh zina itu berdosa. Tapi ketika dikaji, begitu banyak dalil, begitu banyak keburukannya, begitu banyak mudorotnya, sehingga kita semakin termotivasi untuk menjauh darinya. Inilah salah satu fungsinya kenapa kita harus ngaji, sebagai suplemen tambahan nutrisi hati kita, agar kita lebih bersemangat dalam menjalankan perintah dan semangat dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, melindungi kita dari segala perbuatan dosa, membersihkan hati kita dari segala noda yang ada dalam hati kita, dan menjadikan kita pribadi yang selalu mawas diri dan hati-hati, jangan sampai sembrono dan melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Kabair, masuk pada bab yang ke-35. Al-Kabiratu al-khamisatu wa thalathun al-muhallilu wal-muhallalah. Dosa besar nomor 35, yaitu muhallil dan muhallalah. Secara bahasa, muhallil artinya yang menghalalkan. Kemudian muhallalah yang dihalalkan sebagai objek. Kalau muhallil sebagai subjek, yang menghalalkan, muhallal lahu adalah objeknya. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum kita membahas betapa besarnya dosa menjadi seorang muhallil dan muhallalah, maka kita jabarkan dulu, bab ini sebenarnya pembahasan tentang nikah dan talak, nikah dan cerai. Kita tahu bahwa talak atau cerai itu terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut tolak raj'i. Yang kedua tolak ba'in. Tolak raj'i yaitu talak 1 dan talak 2. Seorang suami mentalak istrinya yang pertama kalinya, kemudian dia rujuk, kemudian ditalak lagi yang kedua kalinya, kemudian dia rujuk lagi. Maka tolak yang 1 dan 2 ini namanya tolak raj'i. Raj'i artinya dia bisa rujuk, bisa kembali kepada istrinya. Kalau ada seorang suami mentalak istrinya dengan talak pertama, ada jeda waktu 3 kali suci atau 3 kali haid, yaitu salah satu kuru, 3 kali kuru bagi yang masih haid. Yang sudah menopause atau tidak haid dihitung 3 bulan. Seorang suami mentalak istrinya dengan talak 1, maka masa iddahnya, masa menunggunya adalah 3 kali haid atau 3 kali suci atau 3 bulan. Jika dalam kurun waktu 3 kali haid atau suci tersebut, seorang suami mengatakan kepada istrinya untuk rujuk, ya rujuk ini ada beberapa model. Yang pertama, model pertama adalah kalau di masa iddah, talak 1 dan 2, suami karena masih satu rumah dengan istrinya, walaupun dicerai, ini masih sifatnya istri. Orang lain belum berhak untuk menikahinya. Sudah dicerai tapi masih masa iddah, suaminya lebih berhak untuk kembali. Sehingga istri tidak boleh diusir dari rumah suaminya, masih tetap mendapatkan nafkah. Maka bentuk rujuknya, kembalinya, yang pertama pilihannya adalah dengan berhubungan intim. Habis dicerai, ternyata dipikir-pikir setelah 2 minggu, ingin kembali, maka hubungan intim.
Jika terjadi hubungan intim maka otomatis jadi suami istri kembali kalau dilakukan di masa iddah. Ini bentuk rujuk yang pertama. Model yang kedua, walaupun tidak terjadi hubungan intim tapi ada ucapan dari suami kepada istrinya, "Dek, saya kembali kepadamu, saya rujuk kepadamu," maka ini sah menjadi suami istri kembali. Dan model yang ketiga, yang paling benar, yang paling kuat, ini yang paling kuat, yang paling valid, walaupun yang 1 dan 2 boleh, tapi yang paling kuat adalah mengucapkan kata rujuk disaksikan dengan 2 orang saksi. Ini yang paling kuat. Tetapi yang pertama, tidak ada omongan, langsung berhubungan intim maka kembali. Itu di masa iddah. Talak 1 dan talak 2, talak raj'i. Kalau sudah melewati masa iddah, suami istri yang ingin kembali jadi suami istri, kalau melewati masa iddah maka harus dinikahkan kembali seperti semula. Karena setelah masa iddah habis, maka bukan suami istri lagi. Harus dinikahkan seperti nikahnya yang pertama dulu. Ya. Ini berlaku bagi talak raj'i, talak 1 dan talak 2. Nah, kalau talak 1 dan 2 sudah jatuh, dan setiap talak itu berlaku seumur hidup. Artinya begini, kalau ada suami mentalak istrinya talak 1, kemudian rujuk kembali, maka setelah itu ditalak lagi, bukan kembali ke 0 lagi, tapi jadi talak 2 tetap. Kapanpun itu kejadiannya. Beda dengan surat peringatan, ya, SP kalau di instansi swasta contohnya. SP1 berlaku 6 bulan. Kalau selama 6 bulan itu tidak melakukan pelanggaran, maka selesai, dicabut SP-nya. Melanggar lagi SP1 lagi. Tapi kalau di kurun waktu 6 bulan melanggar lagi, maka langsung SP2. Surat peringatan kedua. Tapi dalam masalah talak, ini tidak bisa kembali netral. Oh, habis talak 1, rujuk lagi, nanti talak 1 lagi, tidak bisa. Langsung 2. Otomatis 2. Kalau sudah talak yang kedua dan rujuk lagi, tinggal 1 kali harapan. Kalau dia mentalak yang ketiganya, maka talak bain namanya. Talak bain adalah ketika seorang suami mentalak istrinya, talak yang ketiga kalinya, maka si istri ini tidak bisa kembali kepada suaminya, kecuali kalau si istri ini, mantan istri ini menikah dengan orang lain. Menikah dengan orang lain dan pernah terjadi hubungan. Artinya kalau cuma nikah terus belum pernah hubungan, dicerai lagi sama suami kedua, maka ini belum bisa kembali kepada suaminya. Harus menikah dengan orang lain dan terjadi hubungan intim walaupun 1 kali dan diceraikan oleh suaminya yang kedua tadi, baru bisa kembali ke mantan suaminya yang pertama tadi. Jadi tidak bisa rujuk begitu saja. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi para suami memang harus hati-hati dengan masalah talak ini. Apalagi sudah talak yang kedua, yang ketiga ini betul-betul harus hati-hati. Karena apa? Kalau sudah talak 3, tidak bisa kembali lagi kecuali mantan istrinya nikah dengan orang lain dan diceraikan. Ya kalau diceraikan, kalau tidak, maka hati-hati ya, untuk para suami dengan masalah talak ini. Dan talak ini terjadi dengan 2 model. Yang pertama yang disebut talak sharih. Sharih itu artinya lugas, tegas kalimatnya. Saya talak kamu, saya pegat, aku tak pegat awakmu, saya ceraikan kamu. Ini namanya tolak yang sharih, yang jelas kalimatnya. Maka kalimat talak ini walaupun tanpa niat, maka jatuh talak itu. Tanpa niat tapi diucapkan, saya talak kamu, nggak niat, maka jatuh. Karena ucapan tetap dihukumi. Adapun yang kinayah, kiasan, seperti ada suami mengatakan, sampean tak balik nona wong tuamu ya. Ya. Misalkan kalimatnya begitu, tak ulihno sampean. Ya. Oh, kita pisah.
Kalimatnya kita pisah. Ini masih tanda tanya. Pisah di sini pisah hubungan suami istri atau pisah ranjang atau pisah apa? Pulang ke orang tua ini cuman pulang biasa atau pulang dicerai, belum tahu. Masih samar-samar. Maka yang kedua ini, kalau tanpa niat tidak jatuh cerai, tapi kalau dengan niat tetap jatuh cerai. Jadi kalau ada suami mengatakan, sampean tak ulihno, maka si istri harus mempertegas. Diulihno itu sampean pegat aku apa enggak? Harus jelas. Kalau tidak jelas dan tidak ada niat, tidak jatuh cerai. Ini jenis cerai. Nah, kembali ke tema, pada talak yang ketiga, talak ba'in, seorang istri atau suami istri tidak bisa rujuk lagi. Kecuali istri ini, mantan istri ya, bukan istri, mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain, lalu terjadi hubungan intim walaupun satu kali dan diceraikan sama lelaki yang kedua. Barulah bisa kembali kepada yang pertama, suami yang mantan suami yang pertama. Nah, karena ada orang, terutama laki-laki, terlanjur talak 3, getun, nyesel, waduh, udah talak 3, nggak bisa kembali. Padahal, ya, masih cinta, gitu ya, sampai berat. Waktu itu sudah memutuskan, udah talak 3. Ternyata hari-harinya terasa sepi, ya. Tanpamu diriku seperti sego kucing gak ono karete, ambiar, katanya gitu. Aneh ya peribahasanya. Jadi nggak bisa move on istilahnya ya, nggak bisa move on, nggak bisa melupakan karena sudah kadung cinta tapi terjadi talak 3. Akhirnya mencari cara gimana ya supaya mantan istri ini bisa kembali kepada suami tadi. Maka si suami ini bekerja sama dengan laki-laki lain supaya laki-laki ini menikahi mantan istrinya dan melakukan hubungan intim lalu diceraikan. Disetting seperti itu. Sandiwara, nikahnya adalah settingan. Maka laki-laki yang kedua itu disebut muhallil. Karena dengan sebab dia menikahinya, berhubungan intim dan menceraikannya, maka wanita ini jadi halal, dihalalkan kembali untuk suaminya. Maka laki-laki yang kedua ini disebut muhallil dan lelaki yang jadi suami pertamanya adalah muhallalah yang mendapatkan halal tadi. Dari sini jelas Pak ya. Nah, mari kita bahas dalil-dalil tentang haramnya baik menjadi muhallil maupun muhallalah. Sahha min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dan selain keduanya Rasulullah bersabda, la'anal muhallila wal muhallalah. Yang muhallil yaitu laki-laki yang kedua tadi yang disuruh menikahi pura-pura diceraikan, baik yang laki-laki kedua maupun yang pertama, dua-duanya dilaknat ya. Kalau ada kata-kata laknat ini menunjukkan dosa besar. Karena laknat adalah at-tardu an rahmatillah. Tertolak dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dikutuk dalam bahasa kita, dilaknat, dikutuk ya. Yaitu muhallil dan muhallalah. Ya. Qala At-Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, wal amalu ala dzalika inda ahli ilmi minhum Umar ibn al-Khattab wa Utsman bin Affan wa Abdullah ibn Umar wa huwa qaulul fuqaha'i min at-tabi'in rawahu Imam Ahmad fi musnadihi wan Nasai fi sunanihi aidan bi isnadin sahih. Dan orang yang melakukannya jadi sebagai muhallil maupun muhallalah. Muhallil laki-laki yang kedua yang pura-pura menikahi dan muhallalah yang akan nerima kembali yaitu mantan suaminya. Maka menurut pandangan ahlul ilm, para ulama di antaranya dari kalangan sahabat yaitu Umar ibn al-Khattab, Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar dan juga
pendapat para fuqaha, yaitu ahli fikih, para ulama dari kalangan tabi'in. Ya, jadi para ulama dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, dan juga para ulama-ulama hadis seperti Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Nasai dalam sunannya, dengan sanad yang sahih menyatakan hal yang senada, yaitu sepakat tentunya dengan yang disabdakan Rasulullah SAW bahwa muhallil dan muhallalah adalah pelaku dosa besar karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang kedua, ini ada hadisnya sebagai syahid di dalam Sahih Bukhari dan Imam Muslim. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhallil. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang muhallil. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, tidak boleh. Illa nikahun ragbatan, kecuali nikah itu dengan rasa suka. La nikaha zullatan wala istihza'an bi kitabillahi azza wa jalla hatta yadhuqul usailah. Dia ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah boleh seseorang itu menikahi seorang wanita, kemudian melakukan hubungan intim dan diceraikan supaya dia halal untuk mantan suaminya? Apakah boleh? Rasulullah menjawab, la, tidak boleh. Karena nikah itu tidak boleh kecuali adanya cinta. Kalau yang seperti itu kan hanya pura-pura, nggak ada rasa senang. Ya. Dan jangan juga menikahi dalam bentuk istihza, yaitu mengolok-olok aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu menetapkan aturan adanya talak ba'in sebagai hukuman, terutama bagi suami yang gampang-gampang menceraikan istrinya. Makanya kalau mau menceraikan harus dipikir panjang. Dipikir panjang. Diukur ya kesalahan istrinya sejauh mana. Kalau memang fatal, ya mau tidak mau diceraikan dan harus siap resikonya. Ya. Apalagi kalau itu sudah talak 2, mau masuk talak 3, harus pikir panjang. Karena apa? Ketika benar-benar ditalak ternyata masih jatuh cinta, masih belum bisa beralih ke lain hati misalkan. Ya. Atau walaupun ada yang lain tapi tidak bisa melepaskan yang pertama. Ya. Jangan dikira oh kalau istrinya lebih dari 1 kan ada cadangan, belum tentu, Pak. Ya. Enak rek duwe bojo nak cadangan. Engkau dipegat sing iki ana situ ya. Belum tentu, Pak, ya. Karena bisa jadi walaupun istrinya 2, 3 atau 4 semuanya dicintai dan tidak ingin dilepaskan, tapi karena permasalahan hanya dicerai. Makanya perlu ditimbang-timbang secara matang. Sebagai laki-laki punya kekokohan, punya logika, ditimbang-timbang. Ya, pikir panjang. Kalau saya ceraikan efeknya begini. Bagaimana dengan anak, bagaimana dengan orang tua perasaannya, bagaimana terus timbang. Tapi kalau nggak diceraikan, masalahnya ini terus akan ditimbang. Mana yang lebih besar mudorotnya? Apakah bersatu atau bercerai? Selagi masih bisa diperbaiki, ya diperbaiki. Kalau sudah memang tidak bisa dilanjutkan dan akan mendatangkan mudorot terhadap agama dan keselamatan akhirat, mau tidak mau seorang suami harus tegas, sudah cerai. Ya. Maka dalam masalah cerai ini harus dipertimbangkan matang-matang. Karena kalau sudah terlanjur talak 3 lalu menyesal, sulit untuk kembali. Karena tidak mungkin ya bisa dihitung-hitung, oh kalau nikah sama orang lain mesti cerai, belum tentu. Bisa jadi nikah sama orang lain bablas terus, nggak dicerai-cerai. Ya. Maka yang solusinya, dan ini adalah solusi dosa yang merupakan bentuk istihza, artinya bermain-main, mengolok-olok aturan Allah. Kata Allah itu tidak boleh kembali sebelum nikah sama orang lain, hanya disetting. Ya. Dicarilah laki-laki yang mau bekerja sama. Wis sampean tak enak nois apa-apa merem-merem titik sampean nikahin hubungan intim sekali ya, ojo lebih-lebih loh ya, bisa naik.
Ya. Ya. Ini hukuman ya, hukuman bagi mantan suaminya. Ya. Ya. Kata yang muhalilnya, kok enak, diterus naik lah. Nggak dicerai ya. Nah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kata Rasulullah, muhalil dan muhalalah ini adalah bentuk istihza bi kitabillah. Bentuk olok-olok terhadap kitabullah, terhadap Al-Quran. Tidak boleh main-main. Ini besar sekali dosanya. Kemudian hadis yang ketiga, riwayat Ibnu Majah, Imam Hakim dan Baihaqi, dari Uqbah bin Amir. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bitaisil musta'ari. Rasulullah pernah menyampaikan, bertanya kepada para sahabat, maukah aku beritahukan kepada kalian siapa taisur musta'ar? Taisur atau taisul musta'ar. Ini adalah sebuah istilah, yaitu sapi pejantan sewaan. Sapi pejantan sewaan. Ya. Jadi dalam dunia peternakan itu ada orang yang menyewa pejantan. Ya, menyewa pejantan. Walaupun pendapat yang terkuat sebenarnya tidak boleh diperjualbelikan karena tidak jelas barangnya. Kan yang dijual sperma tapi tidak jelas juga. Sehingga pendapat yang lebih roji, yang lebih aman, jangan diperjualbelikan, ya dipinjamkan saja. Tapi jarang yang seperti itu, Pak ya. Apalagi kalau itu jenis hewan-hewan pejantan yang unggul. Hanya pentingnya joinan antar peternak, pinjem jantan nggak masalah. Ya. Jangan diperjualbelikan karena barang yang diperjualbelikan tidak boleh goror. Ya. Ini sebagian ulama dan ini pendapat yang insya Allah lebih aman, tidak halalnya jasa persewaan pejantan karena barang yang dijualnya tidak jelas, goror. Tidak ada ukurannya. Ya. Dan ini termasuk dalam kategori goror, yaitu barang yang dijual perjualbelikan tidak jelas. Kalau itu jual sperma, spermanya seberapa? Tidak jelas juga. Ya. Maka yang terbaik hindari saja. Kalaupun butuh pejantan, mending pinjem kalau ada yang meminjami. Ya. Pinjemi ya. Biasanya mahal Pak itu. Pak. Kalau kuda itu bisa sampai 30 juta, hanya ngawinkan, kita bawa betinanya, dikawinkan sama kuda pejantan yang unggul. Itu mahal. Biasanya ada jaminannya, kalau nggak hamil dibaleni. Gitu. Oh nggak berhasil, kembali lagi. Itu ada. Biasanya yang paling sering kuda. Ya. Maka ini pendapat yang rojih, yang lebih aman, lebih kuat, adalah diharamkan karena jual belinya, walaupun itu jasa, tapi goror. Karena tidak jelas barang yang diperjualbelikannya, takarannya, wujudnya dan sebagainya. Ya. Masih mending kalau nun sewu berupa sperma sekian cc dikemas gitu ya. Ada barangnya, ada ukurannya. Kalau itu kan nggak kelihatan. Ya. Nah, kalau suntik bisa jadi kan terukur Pak ya. Namanya IB ya, inseminasi buatan. Ini kan terukur sebenarnya ya. Jadi spermanya dikeluarkan, kemudian ditambahi cairan, biasanya aquades atau mungkin cairan infus, diencerkan, kemudian ditakar. Itu ada ukurannya, Pak. Pakai sepet sekian cc untuk satu betina. Nah, kalau ini kan jelas barangnya. Sebenarnya pendapat yang mengatakan haramnya adalah karena tidak jelasnya ukurannya tadi. Kalau sudah jelas maka jadi jual beli yang okay. Nah, ya, yang disewakan hewannya ya, gitu ya. Ya, nah jadi sebenarnya disewa itu kan bukan dipakai tenaganya atau untuk dilihat, tapi yang disewakan adalah tetap spermanya. Nah ini bukan satu-satunya pendapat ya Pak ya. Saya katakan yang rojih, pendapat yang kuat, menyewakan hewannya karena yang disewakan di sini adalah sewa, berarti jasa dari spermanya. Sperma itu tidak ada ukurannya ketika dia kawin. Ya. Tapi kalau sewanya itu, wah saya sewa sapi untuk bajak sawah, nah kan jelas ya Pak, sewa hewannya ya. Atau
eh, sewa, saya sewa ayamnya ya buat apa? Buat saya lihat tiap hari kok seneng ini, buat hiasan. Nah itu jelas yang disewa hewannya ya. Tapi kalau disewa untuk kawin, maka akhirnya yang gorornya adalah sisi dari spermanya tadi tidak jelas. Tapi kalau sudah berupa barangnya, ada ukurannya, maka itu jadi sesuatu yang jelas. Demikian ya. Oke? Sama dengan maksudnya? Ya, kalau jual kan jual spermanya, dan itu pun kalau memang terukur maka jelas yang dijual gitu ya. Tapi kalau cuman di bawah hewannya disuruh kawin, nah itu yang gorornya di situ. Walaupun bahasanya itu sewa, tapi sebenarnya jual spermanya, cuman nggak jelas takarannya, benar-benar keluar apa ndaknya, keluarnya seberapa dan lain-lainnya. Ya. Baik ya, nanti kita lanjut kembali dulu ke tema. Nah, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, maukah saya beritahukan kepada kalian dengan sapi pejantan sewaan? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, apa itu taisul musta'ar? Ada yang memaknai taisul itu kambing, ada yang mengatakan sapi sewaan. Maka yang dimaksud sapi jantan sewaan itu adalah huwa al-muhallil, yaitu al-muhallil, laki-laki yang disetting menikahi seorang wanita supaya diceraikan lagi dan bisa kembali halal untuk mantan suaminya. Itu namanya muhallil. Itu dikenal dengan taisul musta'ar, sapi pejantan sewaan. Ya. La'anallahu al-muhallila wal muhallalah. Allah melaknat muhallil maupun muhallalah. Yang menyewa dan yang disewa sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lanjutkan lagi Bapak Ibu jamaah sekalian, ada lagi satu hadis dari Ibnu Umar, ada seorang lelaki datang kepada beliau. Jadi bukan kepada Rasulullah, tapi ini sebuah athar ya. Kalau hadis itu sampai Rasulullah, tapi kalau dari sahabat namanya athar ya. Kalau ada hadis yang disampaikan seorang tabi'in dan tidak melalui jalur sahabat disebut hadis mursal. Tapi kalau ini dari sahabat, bukan dari Nabi, ini merupakan athar. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar. Lelaki ini bertanya, "Ma taqulu fi imra'atin ya, tazawwajtuha uhilluha li zawjiha lam ya'muruni wa lam ya'lam." Jadi ini agak beda kasusnya. Kasusnya beda. Kalau tadi kan joinan ya antara laki-laki yang pertama dengan yang kedua. Kalau ini ada yang bertanya, bolehkah saya menikahi seorang wanita yang mana saya nikahi sementara nantinya akan saya ceraikan supaya dia halal bagi suaminya, sementara si laki-laki yang pertama tadi nggak tahu. Ya mungkin maksudnya itu setia kawan mungkin ya. Ini saknore koncoku pegatan, saknore temanku mencerai istrinya talak 3, sementara dia masih seneng. Ya wis lah, meneng-meneng dinikah si wanita ini dan maunya diceraikan supaya halal untuk mantan suaminya. Sementara suaminya tidak pernah menyuruh, tidak pernah tahu. Maka Ibnu Umar menjawab, la, tidak boleh, alias berdosa. Illa nikahun rogbatan in a'jabatka amsaktaha wa in karihtaha faraqtaha. Tidak boleh, ya kata Ibnu Umar, nikah itu harus dengan rasa senang, nikah itu harus dengan cinta. Sementara kalau kamu menikahi untuk diceraikan, berarti sebenarnya main-main, nggak ada rasa suka. Jadi kata Ibnu Umar, nikahilah wanita, kalau kamu senang lanjutkan, kalau kamu tidak senang ceraikan, jangan disetting dari awal dengan tujuan menghalalkan buat mantan suaminya. Dan saya persingkat, ada beberapa poin yang intinya adalah para sahabat, para tabi'in, dan juga para fuqaha, para ulama menyatakan bahwa pernikahan yang seperti itu, nikah yang kedua dengan lelaki yang disewa tadi,
itu adalah termasuk bagian dari perzinahan. Termasuk bagian dari safah, yaitu perzinahan. Ya. Dan pernikahan ini bisa jadi salah satu dari 3 orang yang punya niat itu. Bisa jadi mantan suaminya yang nyeting, bisa jadi lelaki yang kedua, atau bisa jadi istrinya. Ya. Maka salah satunya kalau meniatkan nikahnya untuk cerai lagi supaya bisa kembali, maka itu termasuk perzinahan. Ya. Bagaimana dengan hukum nikahnya sah atau tidak? Ini memang terjadi perbedaan pendapat dari para ulama. Namun yang sepakat adalah kalau waktu akad disebutkan, waktu akadnya disebutkan, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin ini dalam sekian kurun waktu karena harus diceraikan lagi. Artinya diucapkan, maka para ulama ijma nikahnya tidak sah. Kalau disebutkan. Adapun kalau cuma dalam hati diniatkan, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan, seperti Imam Syafi'i mengatakan sah nikahnya tapi tetap dosa. Sebagian lagi mengatakan tidak sah walaupun dalam hati. Saya ulangi Pak ya. Ada yang diucapkan bahwa memang waktu nikah dia menikahnya cuma sementara dan itu dijabarkan waktu nikahnya. Maka ini seperti nikah kontrak, nikah mut'ah yang diharamkan. Tapi kalau tidak disebutkan, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan tidak sah nikahnya. Sebagian lagi, secara hukum sah nikahnya, tapi dia jatuh dalam dosa besar, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kesimpulannya adalah ketika terjadi talak bain, talak yang ketiga, maka seorang suami dengan mantan istrinya tidak bisa rujuk kecuali si istri atau mantan istri ini menikah dengan laki-laki lain dan terjadi hubungan intim, kemudian secara alamiah tanpa settingan diceraikan oleh suaminya yang kedua, barulah bisa kembali dinikah oleh mantan suaminya. Namun kalau disetting, apakah oleh 3 orang ya, mantan suami, mantan istri dan laki-laki tadi, atau salah satunya saja, maka itu termasuk pernikahan yang termasuk dosa besar, baik sebagai muhallil yaitu laki-laki yang kedua yang menikahi dan menceraikan, maupun sebagai muhallal yaitu yang mantan suaminya tadi. Adapun terkait hukum nikahnya, para ulama sepakat kalau nikahnya waktu akadnya disebutkan bahwa akan diceraikan nantinya, maka nikah yang batal, tidak sah seperti nikah mut'ah yaitu kawin kontrak. Tapi kalau tidak disebutkan, hanya sudah diniatkan, direncanakan, maka secara hukum ada yang berpendapat nikahnya tetap sah secara hukum nikahnya, jadi suami istri. Tapi kalau setelah itu diceraikan dengan tujuan supaya halal bagi mantan suaminya, tetap terjatuh dalam dosa besar. Dan sebagian mengatakan tetap tidak sah kalaupun tidak disebutkan karena sudah ada niat. Sebagaimana juga pernah kita bahas tentang seseorang yang menikahi wanita dengan niat ingin menceraikannya. Misalkan ada orang yang ditugaskan nih, karena sebagai pegawai, ditugaskan ke Papua selama 1 tahun dan tidak membawa istri. Nah, daripada di sana berzina, akhirnya menikahi wanita lokal di sana. Contohnya Papua aja ya, nggak apa-apa lah. Lalu pada waktu menikah, dalam hatinya dia meniatkan, saya nikahi kamu cuman 1 tahun, nanti setelah 1 tahun pulang kampung tak ceraikan, tapi tidak disebutkan. Maka jumhur ulama mengatakan nikahnya haram, berdosa. Walaupun ada ulama yang membolehkannya seperti Ibnu Qudamah, tapi ini pendapat yang lemah. Kita dalam mengambil pendapat para ulama jangan suka mencari yang lemah-lemah demi kepentingan ambisi kita. Dipilih-pilih bukan yang kuat, tapi yang paling cocok. Nah, itu tidak boleh. Jelas-jelas ada yang kuat. Sampai para ulama mengatakan kalau ada laki-laki yang menikahi adik perempuan kamu dan meniatkan untuk menceraikannya, kamu rela enggak? Pasti kita nggak rela, dibuat main-main. Ya. Kalau cerai alamiah, monggo. Tapi kalau disetting dalam hatinya, saya tak nikah setahun tok selagi tugas daripada saya berzina, maka itu adalah bentuk kezaliman. Bisa jadi nikahnya sah, secara akadnya sah, jadi suami istri. Tapi niat menceraikan yang sudah disetting dari awal,
maka itu adalah perbuatan zalim dan perbuatan dosa besar. Maka sama dengan tadi, walaupun tidak disebutkan saat akad, tapi kalau sudah diniatkan untuk menceraikannya, maka ini jatuh dalam dosa, yaitu sebagai muhallil. Dan yang menerima mantan suaminya sebagai muhallalah. Maka dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesimpulannya akhir adalah dalam masalah hubungan rumah tangga jangan bermudah-mudahan dalam urusan cerai. Kecuali memang sudah sangat betul-betul ya tidak bisa dipertahankan lagi, maka tentu cerai adalah jalan alternatif yang lebih baik daripada melanjutkan rumah tangga yang penuh dengan kesulitan, porak-poranda dan lain sebagainya. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dari awal hingga akhir saya mohon maaf apabila ada salah ucap dan salah sikap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah